Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hasanul Ikram dengan NIM 231001077, dan anggota saya Dinda Oktavia Pratiwi dengan NIM 231001026, dan juga Imam Ikhlasul Jihad dengan NIM 231001059. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah machine learning. Itu yang untuk yang pertama ini, yaitu ada tentang penjelasan neural networks. Sumber materinya yaitu dari akun kuliah informatika yang berjudul Neural Networks untuk pemula perkuliahan soft computing. Nah, ini saya sudah jadikan slide presentasi. Oke. Nah, ini kita akan membahas tentang neural networks itu sebuah artificial intelligence. Itu posisi jaringan saraf tiruan dalam landscape AI. Nah, sini terlihat ada sebuah lingkaran yaitu AI yang di dalamnya ada sebuah machine learning dan juga soft computing. Nah, di tengah-tengah gabungan keduanya itulah yang disebut dengan neural networks. Nah, neural networks bukan satu-satunya metode AI, melainkan jembatan tempat machine learning atau pembelajaran dari data dan soft computing atau komputasi fleksibel bertemu. Nah, berbeda dengan sistem logika matematis kaku, jaringan saraf tiruan dirancang khusus untuk beradaptasi, mentolerir ketidakpastian dan belajar dari pola. Nah, selanjutnya ini adalah dua kekuatan utama dari neural networks, yaitu klasifikasi dan juga prediksi. Nah, ini perbedaan dari klasifikasi dan juga prediksi bisa dilihat di sini. Jika klasifikasi atau kategori diskrit 0 atau 1, nah jadinya deteksi email spam atau aman, diagnosis positif atau negatif COVID, dan juga pengenalan wajah atau kategori A, B, C. Jadi sistem klasifikasi itu menyortir data ke dalam kotak kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, kalau untuk prediksi sendiri itu nilai kontinu atau angka yang real. Itu seperti peramalan harga emas, estimasi harga jual rumah, atau prediksi suhu udara esok hari. Itu sistem memperkirakan besaran nilai numerik baru berdasarkan tren masa lalu. Jadi berdasarkan nilai yang telah ada sebelumnya. Jadi memprediksi dari yang sebelumnya. Nah, ini jika diterapkan di kehidupan sehari-hari jaringannya, seperti rekrutmen pegawai, akan ada klasifikasinya, ada IPK, wawancara, ada psikotes. Itu akan ada antara diterima atau ditolak, ini 1 atau 0. Ini untuk seperti sebelumnya itu klasifikasi 0 atau 1. Jadi disortir datanya ke dalam kotak kategori yang sudah didefinisikan. Ini juga untuk speech recognition, itu segmen sinyal suara atau yang teks atau kata spesifik. Nah, selanjutnya untuk prediksi itu ada seperti pengenalan digit. Sini ada matrix pixel itu 13 kali 10, jadi angka 0 hingga angka 9. Atau diagnosis medis dari gejala A, gejala B, gejala C, lalu identifikasi penyakitnya. Nah, ini adalah analogi dari biologi ke komputasi. Seperti halnya manusia bisa merasakan rasa dari suatu makanan, atau kayak gimana sih cara kita bisa merasakan rasa manis dari sebuah coklat. Inilah stimulusinya dari misalkan dari makanan, stimulus. Itu sama juga dengan kumpulan data atau Excel atau angka. Lalu jika makanan akan dirasakan oleh reseptor sensorik atau seperti lidah yang merasakan rasa manis, pedas, dirasakan rasa manis, pahit, asam, dan lain-lain.
dirasakan oleh lidah, lalu sinyalnya akan dikirimkan ke otak. Jadi sistem pemprosesnya adalah otak. Jadi lalu seseorang akan bisa merespon rasa bahagia, mungkin dari rasa manis dan rasa yang membuat dia menjadi senang. Ini jika analogi untuk komputasinya berupa dari data pixel awalannya langsung masuk ke input layer, itu penerima, lalu masuk ke hidden layer atau kalkulasi, baru ditemukan output layernya atau keputusannya. Nah, ini adalah arsitektur dasar dari 3 lapis pemrosesan. Tadi contoh jaringan saraf tiruannya. Nah, ini pertama ada input layer, dari sini diproses. Di input layer ini adalah tempat data mentah atau pixel angka atau masuk. Nah, jadi jumlah node setara dengan jumlah parameternya. Nah, setelah dari input layer, kita akan langsung menuju hidden layer atau ruang tertutup tempat komputasi terjadi, itu jembatan yang mencari pola tersembunyinya. Nah, setelah diklasifikasi lagi di hidden layer, baru kita akan menghasilkan output layer, yaitu masukkan skor akhir atau kategori klasifikasinya atau nilai prediksinya sudah pasti setelah di tahapan hidden layer tadi. Nah, ini langsung masuk ke desain multi kategori atau konsep one hot encodingnya. Jadi ada 0, 1, 0. Nah, pertama ini output layer, misalkan ini penyakit A, ini penyakit B, dan penyakit C. Jadi logika eksklusif jaringannya saat sistem melakukan klasifikasi untuk lebih dari 2 kategori seperti menebak angka 0 sampai 9 atau tipe penyakit, arsitektur didesain agar hanya satu neuron yang aktif. Jadi neuron yang merepresentasikan jawaban akan bernilai 1 atau aktif secara otomatis, memaksa neuron kategori lainnya bernilai 0 atau mati. Selanjutnya ini adalah membedah komponen internal jaringannya, yaitu neuron atau node. Ini stasiun komputasi menerima nilai, mengumpulkan dan meneruskannya. Nah, ini dari neuron teruskan ke neuron A, menyambungkan ke neuron B. Nah, ini angka plus 2.5 ini adalah bobot atau weight. Jadi kekuatan atau prioritas jalur, semakin jauh nilai bobot dari 0, semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan akhir. Jadi lintasan ini adalah yang akan menentukan seberapa besar pengaruh terhadap keputusan akhirnya. Juga ada koneksi, ini tadi nilainya, dan ini adalah koneksi sinyalnya, itu jalur pipa yang mengalirkan data dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada mekanika neuron atau cara mesinnya berhitung. Y sama dengan fungsi aktivasi dalam kurung X1 W1 tambah X2 W2. Nah, ini diawalin oleh input X. Jadi sinyal data mentahnya masuk terlebih dahulu, langsung dikali dengan bobot atau weight tadi. Jadi sinyalnya difilter oleh kekuatan koneksi atau sinyal, baru diakumulasi. Jadi semua sinyal dijumlahkan dalam satu wadah. Nah, terus ini masuk ke fungsi aktivasi. Jadi nilai liar dikonversi ke dalam rentang aman, nah, baru menghasilkan sebuah output nantinya. Selanjutnya di sini kita kurva penentu keputusan, yaitu fungsi dari aktivasi sigmoid. Di sini kita bisa lihat kompresor sinyal tanpa fungsi aktivasi, nilai penjumlahan neuron bisa membengkak menjadi angka yang tak terbatas. Nah, sigmoid itu bertindak sebagai gerbang pembatas. Kemudian kurva itu akan menarik paksa angka liar
berapapun untuk muat dalam rentang aman 0 hingga 1. Kemudian dia akan mengubah perhitungan matematis mentah menjadi wujud probabilitas yang dapat dibaca manusia. Nah, kita bisa lihat di sini dia bisa lihat dia menarik angka liar berapapun yang dimuat. Nah, dengan rentang 0 hingga 1. Kemudian dia akan mengubahnya menjadi wujud probabilitas yang bisa dibaca oleh manusia, yaitu di sini outputnya 0,5. Kemudian di sini ada studi kasus tentang menelusuri jejak perhitungan. Nah, kita bisa lihat di sini ada input X1-nya itu 0,5 dan X2-nya itu 0,1. Nah, di sini dia akan bisa lihat dari input ini dia menjadi W1 dan W2. Dia akan ke hidden, dimana di sini Z1 dia akan mengkalikan 0,1 ini input ini dengan W1-nya yaitu 2. Kemudian akan menjumlahkan juga dengan 0,1 dikali ini 0,1 dikali min 1 dan disini hasilnya 11. Begitu pula dengan hidden yang ke bawahnya yaitu W3 dan W4. Dimana di sini W3-nya itu 1, kemudian W4-nya itu 2. Jadi didapat hasil dari Z2-nya itu 0,7. Kemudian di sini ada aktivasi, dimana di sini angkanya itu 0,75 dan 0,67. Nah, ini tuh W1, W-nya itu sama dengan 1 dan W yang keduanya itu sama dengan minus 2 dan dia akan menghasilkan output sebagai Y1 yaitu 0,75 ini dikali W ini yaitu 1 ditambah 0,67 aktivasi yang di bawahnya dikalikan dengan W sama dengan min 2 dan didapatkan hasil 0,59, dimana di sini hasil akhirnya itu 0,36. Kemudian di sini ada dinamika evaluasi, yaitu mengkalkulasi kesalahan. Nah, di sini ada output tebakan mesinnya itu 0,2. Kemudian ada nilai error atau selisih dan target data sesungguhnya. Nah, titik mulainya itu karena mesinnya itu dimulai dengan mendistribusikan bobotnya itu secara acak. Tebakan pertama selalu ada kesalahan atau meleset jauh. Kemudian senjangan matematisnya itu antara tebakan mesin dan target dunia nyata menjadi kompas pendorong mesin untuk belajar dan mengoreksi dirinya sendiri. Seperti contoh gambar ini, output tebakan mesinnya itu 0,2. Kemudian di sini ada selisih atau nilai error yang kemungkinan terjadi dan hasil target data sesungguhnya. Kemudian di sini ada siklus pembelajaran atau backpropagation loop. Nah, di sini ada fase 1 di mana forward pass atau maju, di mana di sini datanya itu masuk kemudian dihitung dari awal hingga menghasilkan output awalnya. Ini fase 1 itu forward atau masuk. Kemudian di sini fase 2 yaitu evaluasi error, di mana outputnya itu akan dicocokkan dengan targetnya. Kemudian jika terdeteksi di sini tuh bisa terdeteksi tingkat kesalahan seperti sebelumnya itu tingkat dinamika evaluasi atau mengkalkulasi kesalahan. Nah, kemudian di sini ada fase 3 yaitu backward pass atau mundur. Nah, sinyal kesalahan yang di fase 2 tadi akan dikirim terbalik ke dalam jaringan untuk menyesuaikan dan memperbaiki seluruh nilai bobotnya. Kemudian fase ini tuh akan berulang kali sampai errornya itu mendekati 0. Nah, jadi
fase ini akan terus berulang dia sehingga sampai nolnya itu tidak terdeteksi atau nolnya itu mendekati nol. Dan di sini ada evolusi arsitektur. Di sini ada pertama itu perseptron atau model primitif dari deep learning, itu lapis tunggal. Kemudian di sini ada multilayer, yaitu standar industri awal atau perkembangan dari perseptron. Kemudian ada deep learning di sini, yaitu banyaknya lapisan tersembunyi untuk data kompleks seperti wajah, suara, dan lain-lain. Kemudian ada recurrent network atau RNN. Nah, di sini tuh koneksi berputar untuk menyimpan riwayat informasi masa lalu atau masa lampau. Nah, kesimpulannya, seluruh kecerdasan buatan modern dibangun di atas pilar matematika mekanis yang sama, hanya dengan memperluas arsitektur koneksinya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ada?